Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Usopp dan kebohongan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kebohongan merupakan elemen yang membuat karakter Usopp sangatlah menarik. Hal ini dikarenakan kebohongan Usopp cepat atau lambat bisa menjadi kenyataan. Bahkan Oda di suatu cover art menuliskan kebohongan berubah menjadi kenyataan di celana Usopp. Nah, di video kali ini gue akan membahas seluruh kebohongan Usopp yang berhasil menjadi kenyataan. Selain itu, di akhir video gue juga akan menyebutkan kebohongan Usopp yang belum menjadi kenyataan dan tinggal menunggu waktu untuk terwujud. Oh iya, kalian komen juga ya kalau ada momen kebohongan Usopp yang gue terlewat dan kebohongan Usopp favorit kalian. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari chapter 23 di mana Usopp pertama kali diperkenalkan. Perkenalan Usopp langsung dibuka dengan kebohongan pertamanya, yaitu Usopp mengatakan bahwa ada bajak laut yang menyerang desa Shiro. Sepertinya pada fase perkenalan Usopp, Oda ingin memberitahu kita sebuah pola bahwa kebohongan Usopp cepat atau lambat akan menjadi kenyataan. Karena nggak lama setelah kebohongan Usopp yang pertama, pada chapter 28 kebohongan Usopp benar-benar menjadi kenyataan. Bajak laut benar-benar datang menyerang desa Shiro. Bajak laut tersebut adalah Black Cat Pirates. Oke, lanjut ke kebohongan kedua mengenai pertarungan Usopp melawan ikan emas raksasa. Pada chapter 24, Usopp bercerita kepada Kaya bahwa pada saat umur 5 tahun, Usopp pernah bertarung melawan ikan emas raksasa di Laut Selatan. Lalu Usopp mengatakan bahwa kotoran dari ikan emas tersebut sangatlah besar dan panjang. Bahkan dia mengira bahwa kotoran tersebut adalah pulau. Nah, kurang lebih 100 chapter setelahnya, tepatnya pada chapter 129, kebohongan ini akhirnya menjadi kenyataan. Pada arc Little Garden, bajak laut topi jerami beserta Dory dan Brogy bertemu dengan ikan emas raksasa yang disebut pemakan pulau. Di sini bahkan Dory dan Brogy benar-benar mengatakan bahwa kotoran ikan emas raksasa sangat besar dan panjang. Bahkan mereka pernah mendarat di kotoran tersebut karena menganggap bahwa kotoran tersebut adalah pulau. Cerita ini sama persis dengan kebohongan Usopp. Oke, lanjut ke kebohongan ketiga, masih di percakapan mengenai ikan emas raksasa. Di sini Usopp melanjutkan kebohongannya dengan mengatakan dia berhasil memotong-motong daging ikan emas raksasa tersebut dan membagikannya ke penduduk desa Kurcaci. Usopp menjelaskan bahwa sampai saat ini daging tersebut belum habis karena ukurannya sangat besar. Para Kurcaci sangat berterima kasih kepada Usopp dan menyebutnya Kapten Usopp. Dibanding kebohongan sebelumnya, butuh beratus-ratus chapter untuk membuat kebohongan ini menjadi kenyataan, tepatnya pada arc Dressrosa. Pada chapter 713 ketika Usopp dan Robin bertemu ras Kurcaci, di sini para Kurcaci sedang memberikan jamuan kepada Usopp dan Robin. Nah, makanan yang diberikan adalah daging dari ikan emas raksasa. Bahkan Leo mengatakan bahwa saking besarnya ikan ini, dagingnya bisa cukup untuk jatah makan kerajaan mereka selama 1 bulan. Hal ini persis dengan kebohongan yang Usopp katakan. Nah, selain itu, kebohongan Usopp tentang menjadi kapten juga menjadi kenyataan di arc Dressrosa. Pada chapter 744, setelah membuat Sugar pingsan, para Kurcaci dan seluruh korban Sugar menyebut Usopp sebagai kapten. Nah, pada momen ini juga secara tidak langsung kebohongan Usopp yang lain terungkap, di mana Usopp mengatakan bahwa dia memiliki 8.000 pengikut di bawah komandonya. Oke, lanjut ke kebohongan keempat yang masih di momen antara Usopp dan Kaya. Sehabis Usopp menceritakan tentang kisah pertarungan dengan ikan emas raksasa, Kuro yang pada saat itu menyamar menjadi pelayan Kaya hadir dan memarahi Usopp. Kuro bertanya, "Ada urusan apa kau di sini?" Lalu Usopp menjawab, "Aku melihat ada tikus mondok raksasa atau mol masuk ke perkebunan ini, jadi aku ingin melihatnya sendiri." Kebohongan ini akhirnya menjadi kenyataan pada arc Alabasta, di mana Usopp benar-benar bertemu dengan tikus mondok raksasa atau
Romol yang merupakan agen Baroque Miss Merry Christmas. Oke, nggak hanya itu, Usopp juga pernah berbohong dengan mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Cerberus, naga, dan monster salju Yeti. Tiga kebohongan ini juga sudah terbukti. Pada arc Thriller Bark, Usopp benar-benar bertemu dengan Cerberus. Sedangkan pada arc Punk Hazard, Usopp benar-benar bertemu dengan naga dan Yeti. Oke, lanjut ke kebohongan keenam yang menurut gua cukup menyedihkan. Pada chapter 41 di mana kita diperlihatkan masa lalu Usopp yang sedang menemui ibunya yang sedang sakit, Usopp mengatakan kebohongan kepada ibunya bahwa ada obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Obat ini berada di sisi lain lautan. Kebohongan ini akhirnya menjadi kenyataan ketika kita diperkenalkan dengan Law dan juga Manseri. Law dengan OP-OP Nomi dan Manseri dengan Chiu-Chiu Nomi diketahui bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Oke, lanjut ke kebohongan ketujuh, tepatnya pada chapter 114, di mana kita bisa melihat Usopp berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki bounty sebesar 30 juta. Nah, pada chapter 435 di mana Usopp pertama kali mendapatkan bounty, nilai bounty yang dia dapatkan adalah 30 juta persis dengan kebohongannya. Oke, lanjut ke kebohongan lainnya di Dressrosa yang gua sempat terlewat. Pada saat bertemu dengan ras Kurcaci, Usopp berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah keturunan Nolan. Nolan merupakan pahlawan legendaris bagi rakyat Kurcaci. Nah, setelah Usopp berhasil mengalahkan Sugar dan mendapatkan julukan God Usopp, Leo mengatakan bahwa Usopp benar-benar pahlawan legendaris bagi ras Kurcaci. Oke, lanjut, masih berhubungan dengan Dressrosa, kebohongan Usopp selanjutnya adalah ketika di Thriller Bark. Ketika Luffy, Sanji, dan Zoro sedang tidur, para kru bajak laut topi jerami berusaha membangunkan mereka. Cara yang Usopp lakukan cukup menarik. Usopp berbohong dengan mengatakan bahwa ada pendekar pedang cantik yang membawa daging. Seketika mereka bertiga langsung bangun. Nah, kebohongan ini menjadi kenyataan di Dressrosa, di mana Luffy bertemu dengan pendekar pedang cantik yang membawa daging bernama Rebecca. Nah, oke, sekarang kita lanjut membahas kebohongan Usopp yang belum menjadi kenyataan. Pertama, yang sudah cukup jelas, Usopp selalu mengatakan bahwa dia adalah prajurit paling berani di lautan. Cepat atau lambat, klaim atau mimpi ini udah pasti menjadi kenyataan. Kedua, Usopp berbohong pernah bertemu dengan alien. Apakah ini ngasih indikator bahwa ras luar angkasa akan memiliki peran besar? Ketiga, Usopp mengatakan bahwa dia memiliki haki raja atau haki penakluk yang bisa mengguncang dunia dan mengalahkan 50.000 penjahat. Apakah mungkin nanti kita bisa melihat Usopp memiliki haki raja atau penakluk? Keempat, mengalahkan Sea Kings dan raksasa dengan mudah. Pada arc Jaya, ketika bajak laut topi jerami bertemu dengan Sea Kings dan makhluk misterius bersayap yang ukurannya sangat besar, Usopp berbohong mengatakan kepada Chopper bahwa dia pernah mengalahkan 10 Sea Kings dan raksasa sebelumnya. Apakah mungkin pada Elbaf nanti Usopp akan mengalahkan 10 raksasa? Oke, itu dia seluruh kebohongan Usopp yang berhasil menjadi kenyataan dan yang belum menjadi kenyataan. Coba komen dong kalau ada momen kebohongan Usopp yang gua terlewat. Komen juga apa kebohongan Usopp favorit kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.